Alhamdulillahilladzi amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat surgaku, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini Allah masih melimpahkan rahmatnya, Allah masih melimpahkan nikmatnya, Allah masih melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama mendengarkan dakwah singkat pada hari ini. Ingatlah janji Allah, la in syakartum, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, niscaya akan bertambah, wala in kafartum, dan jika engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku amatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar nikmat tersebut ditambahkan kepada kita semua dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat bertangkaikan salam tidak bosan dan tidak lupa kita ucapkan kepada arwah junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, solawatlah atasnya. Wasallimu taslima, dengan penuh keselamatan kepada kita semua. Beliau rela mengorbankan harta bendanya, beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan beliau rela mengorbankan anak dan istrinya dengan untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, adapun didukung kita pada hari ini, yaitu momentum di bulan suci Ramadan. Momentum ini adalah hari yang dimana sangat gembiranya kita kedatangan hari tersebut. Ada banyak momentum yang kita temui selama bulan suci Ramadan ini. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, momentum yang pertama kita temui di bulan suci Ramadan ini yaitu keutamaan bulan suci Ramadan, keutamaan puasa. Kenapa kita mendapatkan keutamaan puasa? Karena sebelum kita menemui bulan puasa, kita mendapatkan bulan Sya'ban, kita mendapatkan bulan Rajab. Sebelum kita menemuinya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Telah sampai kita bulan suci Ramadan,
maka di saat itu kita mendapatkan imsak, yang artinya menahan. Apa makna puasa? Menahan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, menahan haus, menahan lapar, dan menahan hawa nafsu. Semuanya kita tahan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka daripada itu, inti daripada puasa yaitu la'allakum tattaqun, menjadikan kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW, sebagai orang-orang yang bertakwa. Apa makna ketakwaan? Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tegaskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kenapa untuk orang-orang yang beriman saja? Karena orang yang berimanlah yang mampu, yang sanggup untuk menahan puasa tersebut. Orang gila itu tidak diwajibkan, itu Allah berikan halangan. Orang haid Allah berikan halangan, Allah berikan keistimewaan. Orang nifas dan itu Allah berikan keistimewaan kepada wanita tersebut. Banyak keberkahan di bulan suci Ramadan ini yang kita temui. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya akan diampuni yang telah lalu. Dosanya akan diampuni yang telah lalu. Maka kita apabila berpuasa mengharapkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa kita dari yang lalu sampai sekarang. Itu semua akan Allah ampuni selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian Rasulullah SAW sabdakan lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, menegakkan salat malam pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah keutamaan pada bulan suci Ramadan. Kemudian momentum yang kedua kita dapat ambil dari bulan suci Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar tersebut Allah turunkan malaikat
untuk mencatat amal-amal kebaikan pada malam tersebut, maka dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar akan dapat kita ambil pada malam ke-15 terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian pada bulan suci Ramadan, momentum yang kita dapat ambil yang ketiga, yaitu malam nuzulul Quran. Apa itu malam nuzulul Quran? Malam nuzulul Quran adalah malam yang dimana yang diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai penjelas, sebagai pembeda, sebagai petunjuk bagi kita semua. Al-Quran apabila kita baca selama bulan suci Ramadan, maka kita mendapatkan sebegitu banyaknya pahala, berlipat-lipat ganda pahala kita. Apabila kita baca satu huruf, kita mendapatkan 10 kebaikan. Apabila kita membaca 2 huruf, kita mendapatkan 20 kebaikan. Apabila kita membaca 3 huruf, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Apabila kita membacanya 30 juz selama sebulan penuh, maka sebegitu banyaknya pahala yang kita raih selama bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran. Maka apabila kita membaca Al-Quran selama sebulan penuh, selama setiap hari, maka Al-Quran tersebut akan menjadikan kita sahabat, menjadikan syafaat bagi kita semua. Maka ketika kita di hari kiamat nanti mau dimasukkan ke dalam api neraka, maka di situ Al-Quran berkata, Ya Rob, jangan masukkan dia ke dalam api neraka, karena dia telah membacaku setiap harinya. Maka naikkan dia, masukkan dia ke surgamu ya Rob. Maka Allah tarik dia masukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Al-Quran tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam rangka momentum bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa subscribe and like and comment di bawah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.